tinggi itu. Itu termasuk mortalitas ya. Sudah dihitung itu hanya pertumbuhan murni. Nah, kalau kita amati nanti tahun berapa ya? 40 tahun lagi ya. 2060-an sekian ya. Penduduk desa berapa? 550-an juta. Setengah miliar lebih. Kaya opo kuwi. Mocopat itu di dalamnya itu ada syair-syair yang sangat filosofis. Itu berisi nilai-nilai yang sangat luhur itu. Bisa untuk pedoman untuk ya kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita harus tumbuhkan bagaimana supaya generasi muda itu mau mocopat itu seperti apa. Nah, ini memang perlu ada metode-metode yang ya menarik dulu mereka senang. Senang datang, karena mocopat juga nanti bisa diiringi dengan gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pitutupan malih untuk teman-teman para pemirsa Radar Tulungagung TV. Saat ini saya berada di sebuah tempat dengan nuansa Jawa yang sangat kental, yang dinamakan Joglo Suhartini. Tempat ini adalah sebuah warisan dari keluarga narasumber yang kami hadirkan, yaitu Bapak Laksda Purnawirawan Hari Yuwono. Nah, saat ini beliau saya hadirkan untuk kita ngobrol-ngobrol santai bagaimana cara mempertahankan eksistensi budaya lokal untuk menjaga ketahanan nasional. Karena diakui atau tidak, generasi muda sekarang sudah banyak yang mulai kehilangan jati dirinya. Makanya kami berharap dari obrolan ini nanti ada sebuah hal pembelajaran yang bisa kita petik agar generasi-generasi muda kita sampai masa depan jangan sampai kehilangan siapa dirinya. Sugeng siang, Pak Hari. Sugeng siang, monggo. Sehat ya, Bapak? Alhamdulillah. Pak Hari, kita berbicara dengan tema yang sudah saya aturkan tadi mengenai pemertahanan eksistensi budaya lokal. Karena diakui atau tidak, Tulungagung itu sebenarnya gudangnya seni budaya. Ada jaranan, ada ketoprak siswa budaya yang melegenda, dan lain sebagainya. Mungkin ada saran pendapat atau pandangan panjenengan bagaimana agar budaya itu tetap eksis di tengah perkembangan zaman yang luar biasa ini, khususnya untuk generasi muda. Monggo. Matur nuwun waktunya. Jadi kalau kita sikapi bahwa di Tulungagung memang banyak seni-seni. Lah, dari seni itu ada nilai-nilai tentunya. Lah, nilai-nilai itulah yang menurut saya yang mempengaruhi budaya kita, budaya anak-anak muda sekarang ini. Kita ambil contoh nilai-nilai dari sejarah ya. Kemarin saya habis menggelar acara di sini, yaitu ngetoprak. Yang lakonnya itu Banjaran Tumenggung Surontani. Ya, saya sementara yang tahu itu. Tapi banyak seperti ada di Medalem, ada di Cigading dan lain-lain. Tapi karena kemarin ngetoprak lakonnya itu, saya menggali. Ternyata Tumenggung Surontani itu adalah dari Mataram, zamannya Sultan Agung. Dan itu ditugasi ke istilahnya Brangwetan untuk Bapak Talas ya membuat suatu lumbung-lumbung untuk kemakmuran warga Mataram. Dan bahkan sampai kepada penyerangan ke Batavia. Nah, itu saya lihat ada nilai-nilainya. Nilai ada semangat bagaimana dia bertani, mewujudkan suatu pangan ya.
untuk mewujudkan suatu ketahanan pangan. Nah, tadi sudah dengan sampaikan ketahanan pangan itu adalah bagian dari ketahanan nasional. Ya sangat mendasar, ya, fundamental. Ya, betul. Karena kalau kita lihat paradigma nasional kita ya, itu ada Pancasila itu landasan ideal, Undang-Undang Dasar 45, landasan konstitusional, terus ada ketahanan nasional, itu konstitusional, kemudian ada wawasan Nusantara, itu sebagai landasan operasional, di samping undang-undang yang lain. Nah, dengan adanya ketahanan nasional ini, saya rasa ini sangat signifikan hubungannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Itu tentang pemajuan kebudayaan. Sedangkan Presiden kita sendiri mengatakan ada revolusi mental. Nah, itu sangat pas sekali. Ada benang merahnya. Ya, benang merahnya. Nah, dari ketahanan nasional itu kita ambil dari satu aspek, yaitu aspek budaya. Nah, kalau kita bisa menguasai budaya-budaya milenial itu, mengenal jati dirinya seperti apa, saya yakin ketahanan nasional itu akan terwujud. Jadi itu memang sangat penting, Pak. Ya. Karena saya tahu, ya saya itu juga bekas anak muda juga, apalagi dari generasi 90-an ya pernah mengalami masa tidak ada HP sampai ada HP. Itu kalau dari panjenengan, anak-anak muda itu yang perlu digulung atau diberi wawasan itu apanya, Pak Hari, terkait budaya itu? Jadi mungkin saya mundur lagi ya, bahwa kalau kita lihat pertumbuhan penduduk ya, itu zaman kemerdekaan RI tahun 45, saya belum lahir ya. Sami, tapi pernah baca, itu penduduk desa belum sampai 70 juta, 60 sekian ya. Kemudian 40 tahun kemudian, yaitu tahun 80-an ya, 82 atau 3, itu Omar Irama menyanyi 135 juta penduduk Indonesia. 40 tahun kemudian 2 kali lipat. Nah, sekarang ini tahun 2023. 40 tahun setelah tahun 80-an itu ya. Penduduk desa berapa? Menjadi 270-an ya. Sekian, Berarti kalau 40 tahun itu 2 kali lipat, pertumbuhannya berarti 2,5% per tahun. Tinggi, Pak, kita. Menurut saya tinggi itu. Itu termasuk mortalitas ya. Sudah dihitung itu ya pertumbuhan murni. Nah, kalau kita amati nanti tahun berapa ya? 40 tahun lagi ya. 2060-an sekian ya. Penduduk desa berapa? 550-an juta. Setengah miliar lebih. Kaya opo kuwi? Ya jalan macet tuh ya. Terus secara semu bumi menyempit tuh ya. Untuk kebutuhan fasos-fasum. Bumi menyempit. Kemudian juga yang kedua, kalau kita amati sekarang sumber daya alam yang renewable, itu ya tanah walaupun menyempit ya, kemudian air laut ya, itu yang bisa terus menerus. Kalau yang mineral, yang tambang dan lain-lain, itu kan akan habis ya. Pada saatnya nanti terus generasi yang akan datang itu apa upaya kita, apa andalan kita, kan nggak ada. Kita akan mewariskan apa kepada mereka. Nah itu. Nah, saya pengen generasi muda itu paling nggak mengerti itu dulu. Sadar bahwa kita 40 tahun lagi penduduknya 0,5 miliar lebih. Nah itu kita makan apa? Nah untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional tadi, ya tentunya kita membuat ketahanan pangan tadi ya. Kemudian juga demikian masalah budaya. Nah budaya juga begitu. Ya kita tidak alergi dengan budaya dari luar ya. Tapi ngerti jati diri kita tuh sebagai apa masyarakat Indonesia ini. Ya kita tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, ya harus bertani. Ya nanti berkembang harus ke laut. Karena itu yang renewable. Nah itu saya kepingin sekali generasi muda itu minimal menyadari bahwa 40 tahun lagi tantangan kita seperti itu. Sumber daya kita
akan lama-lama tergerus, habis, alami lah ya. Nggih. Terus yang bisa renewable salah satunya laut. Laut sumber protein, kalau pertanian di darat sumber karbohidrat. Juga laut juga menyimpan energi juga. Nah itu. Nah di samping itu nanti paralel dengan itu ada namanya ya andalan suatu wisata ya. Ya kita dengan mengelola pertanian yang diintensifkan ya. Kalau diperluas nggak bisa ya. Diintensifkan dengan teknologi lah ya. Ya akan menarik wisatawan itu. Oh gini ya, seperti Bali itu Subak tuh. Padahal cuma sawah. Saya disebutkan nice terasis. Opo nice terasis? Bareng ke sana karena sama-sama bule ya. Oh alah Subak. Itu padahal di sini juga ada di arah ke waduk kan gitu. Hampir mirip sama di Bali juga. Itu nanti kalau sudah generasi muda itu sadar akan itu, ya tentunya kita giring ya, menggali dengan nilai-nilai budaya, seni. Intinya saya kepengen generasi muda itu ya seneng ngumpul, seneng ya kebersamaan. Nanti kalau udah sama-sama begitu kan tinggal mengarahkan kemana. Ini teori. Mudah-mudahan prakteknya juga bisa seperti itu. Memang selama ini kan saya sering bercengkrama dengan para seniman itu memang anak muda itu ada juga yang suka, ada juga yang apa sih itu ketoprak itu. Memang tapi kalau dengan pengemasan kayak yang kemarin tampil di sini, dengan ada interaktifnya, ada sarasehannya juga. Ya itu kan kok animnya kok juga bagus juga ternyata. Tetapi apa itu memang tinggal pengemasan itu gimana Pak Ari ngaten itu? Ya, saya yakin karena mereka rasa ingin tahu ya. Karena kok dulu pernah ada cerita ada ketoprak katanya jangan ngendikan ada siswa budaya ya. Sekarang nggak ketoprak kok nggak ada. Padahal itu boleh dibilang dulu ikon Tulungagung. Yang sangat melegenda ini. Ya saya coba memulai dari yang kecil-kecil sederhana ya. Itu ya saya bilang ketoprak interaktif ya. Artinya dalam ketoprak itu tidak pakem, kaku gitu enggak. Tapi kita bisa interaksi dengan penonton. Pemain sama penonton tidak ada sekat. Penonton juga boleh nanya. Boleh. Kalau perlu naik juga tidak masalah. Bahkan kemarin itu dari mahasiswa UIN yang datang ya. Terus anak-anak sekolah SMK itu juga pada datang. Ya saya appreciate sekali mereka masih bisa menikmati sampai akhir. Sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Karena saya pikir hanya gitu-gitu aja ya. Karena saya juga bukan profesional masalah ketoprak ya. Yaitu para seniman budayawan Tulungagung yang kemudian saya kenal, saya himpun, yuk kita coba bikin gini ketoprak. Memang memang bagaimana itu kembali pada diri pribadi gitu. Untuk mencintai budaya lokal itu seperti apa? Karena yang didakwakan kalau semakin banyak budaya dari luar yang masuk, kita sendiri tidak memiliki filter. Itu kan sama halnya juga bunuh diri kan saya pribadi gitu. Gitu. Terus Pak Ari, ini nanti kalau dari panjenengan dengan sebanyaknya juga seniman, apakah menumbuhkan rasa cinta pada seni itu sesuatu yang gampang atau sulit? Menumbuhkan rasa cinta seni itu, seni budaya untuk kembali ke ketahanan nasional dengan berpijak pada bidang seni budaya itu. Ya memang mau nggak mau, suka nggak suka harus dibumikan ya. Mereka harus mengenal. Ya kita harus telaten ya. Ya ibaratnya gajah di kelopak mata nggak nampak ya. Tapi semut di ujung lautan. Sama. Budaya kita ini kita ngalami, kita sehari-hari ketemu, malah nggak nampak, nggak care. Tapi yang dari luar itu serangannya malah luar biasa sekali. Mereka dengan YouTube itu bisa melalui ini. Nah tentunya dengan media-media sekarang yang lebih maju disukai anak muda, mungkin dari situ ya kita bertolak ya. Jadi kita nggak kalah gitu loh. Bagaimana menyajikan seni-seni yang mengandung nilai-nilai budaya tadi bisa ditampilkan
ya tentunya tidak kaku seperti dulu, tapi bisa memasyarakat. Dimodifikasi generasi milenial itu suka gitu loh. Oh ini, nah, kita harus tahu generasi milenial itu senengnya apa. Oh diiringi canda, tawa dan lain-lain ya. Selera anak muda lah. Terus kalau kita kembali ke ke suasana desa, kan desa itu kental dengan semangat gotong royong, terus anak-anaknya juga. Kalau dulu ada budaya unggah-ungguh, andap asor dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak Ari untuk itu bisa dari pandangan panjenengan itu? Apakah ini di desa itu sudah mulai juga kena serangan dari luar itu, atau mereka masih memiliki benteng yang cukup kuat untuk mempertahankan eksistensi tradisi mereka? Jadi kalau saya lihat itu mungkin pendekatannya masalah waktu ya. Sekarang ini rata-rata waktu kerja itu kan ya sudah mulai sampai sore ya. Terus mereka sore harus kumpul keluarga. Terus bergeser juga basic needs sekarang ini. Kalau dulu hanya sandang, pangan, papan ya. Sekarang orang kebutuhan sudah meningkat. Basic need-nya itu pendidikan, kesehatan, rekreasi. Sehingga mereka juga butuh. Sehingga kalau hari Minggu umpamanya ya, kalau dulu itu ada gotong royong umpamanya sambatan apa gugur gunung ya. Gugur gunung itu bisa hadir. Nah sekarang ini anak-anak muda kan ya karena basicnya meningkat tadi, dia ingin rekreasi. Yang hadir rokoknya Mas. Mewakili kan, dia kan mewakili, padahal yang dibutuhkan itu kehadirannya itu loh. Jadi ya itu dilema kita memang ya. Ya mau nggak mau harus kita intensif telaten bagaimana anak-anak itu mau hadir. Mungkin dengan magnet-magnet tertentu lah ya. Ben gelem tekoi mungkin anak muda senengnya ono apa? Ono bene genjreng-genjreng gitu. Teko. Nah, kalau sudah hadir itu ada kebersamaan. Nanti bisa diarahkan. Mungkin seperti itu ya. Nah, kan juga kita kan juga cobalah menerawang di lingkungan sekitar, mungkin di lingkungan jenengan, di lingkungan saya juga. Kan saya kebetulan ya rumah aslinya jauh dari laut, tapi kebetulan hidup di dekat laut sekarang itu juga. Mungkin ada perbedaan kultur, tapi itu sebenarnya bukan menjadi penghalang, tapi bagaimana kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Lagi mengatakan Pak Ari. Biasanya pun bagaimana ya agar kita lebih dekat dengan tetangga baru, dekat dengan orang-orang baru yang baru dikenal. Itu ya mungkin kalau saya pribadi itu bukan ya sesuatu yang gampang, tapi juga punya yang sulit. Kalau dari panjang untuk agar generasi muda biar lebih luas dalam bergaul dengan khususnya mereka yang sudah sepuh, mereka yang sudah umurnya lebih tua, itu bagaimana Pak? Apakah harus dibentuk di lingkungan terkecil khususnya dari keluarga sejak masih bayi atau bagaimana? Ya, memang kepedulian terhadap seni itu ya mau nggak mau butuh biaya. Tapi sebenarnya ada yang tidak perlu biaya itu ya. Ya makanya kita harus membuat magnet tadi, bagaimana caranya supaya anak muda itu merasa dirangkul. Dia dipedulikan, dia dirangkul, dia dihormati. Nah kalau saya rasa kalau sudah ngumpul di situ ada sesuatu yang bisa dinikmati, mereka akan gampang. Bahwa kita ambil contoh seni mocopat. Mocopat itu di dalamnya itu ada syair-syair yang sangat filosofis. Itu berisi nilai-nilai yang sangat luhur itu. Bisa untuk pedoman untuk ya kehidupan sehari-hari. Nah ini kita harus tumbuhkan bagaimana supaya generasi muda itu mau mocopat itu seperti apa. Dan ini memang perlu ada metode-metode yang ya menarik dulu mereka senang. Senang datang, karena mocopat juga nanti bisa diiringi dengan gamelan. Perlambang lagi, perlambang dari lahir sampai meninggal mocopat itu. Jadi
namanya tembang itu kan dari Mijil sampai Megatro, Pucung ya, Pucung, Megatro, sampai Cipocong. Pocong, nggih. Ya itu saya rasa filosofi hidup ya Nggih. dari 11 lagu, 11. Tembang nggih. Nah dari masing-masing itu mempunyai lirik-lirik yang sangat indah. Nah kalau zamannya masih muda ya tentu liriknya disesuaikan. Nggih. Apa Asmorodono itu kan Yang lagi kasmaran nggih, kados niku mau. itu cocoknya Nggih. anak muda. Iya. Nah, ini harus disosialisasikan. Nggih. Gini loh, Nembang Wocopat itu bukan hanya orang tua. Ini Nggih. isinya filosofi. Jadi anak muda pun ada bagiannya. Juga untuk bisa untuk merayu, pilih ngoten. Ya itu. Eman-eman kalau seperti itu sampai hilang. Kalau filosofis yang lain, kalau nilai-nilai filosofis dari kesenian yang lain kados pundi? Apa sih? Untuk nilai-nilai filosofis kesenian yang lain kados pundi? Oh ya. Jadi syair-syair itu mengandung apa ya? Sangat agamis, Nggih. sangat apa ya? Mengajarkan bagaimana perilaku manusia. Nggih. Komplit itu. Nggih. Tanpa disadari Iya. kadang anu nggih. Kita punya itu hebat sekali loh. Oh, nggih. Ya itu ciptaan leluhur kita kan. Nggih. Ya walaupun bukan dari Tulungagung, tapi itu Jawa pada umumnya ya. Sebagai orang Jawa. Ya itu bisa dikembangkan itu. Oh, Dengan permainan-permainan sepele lah ya. Bisa olahraga, nggih. bisa ya Mungkin mungkin permainan olahraga yang tradisional. paling murah ya. Permainan kayak nama itu gobak sodor atau Nah gimana? itu. Ya itu lah, dari kecil ya harus diwujudkan seperti itu. Nggih. Karena emang kalau kita lihat seperti Fasos-Fasum ini kan ya sudah mulai mengurangi, artinya apa? Fasos-Fasum ini sudah berkurang Nggih. karena dia itu adanya pertumbuhan penduduk tadi ya, Nggih. sehingga seperti lapangan-lapangan olahraga itu kan mulai berkurang ya. Nggih. Nah di situ padahal tempatnya berkumpul anak-anak untuk olahraga. Juga untuk merekatkan rasa persaudaraan mereka gitu. Ya saya sendiri dulu di sini kecil, ya lapangan dekat di sebelah masjid itu ada lapangan, di sana ada lapangan. Jadi senang sekali, walaupun hanya bolanya itu terbuat dari apa ya, kelaras diwel-wel, senang sekali. Ya itu harus kita tumbuhkan lagi. Bagaimana anak tuh mau ke situ dulu, mau kumpul dulu. Karena mereka biasanya kalau sudah pegang HP, jadi kan cuma dengkluk saja, tidak mau apa lagi, dangak atau kan cuma paling kalau ditanya apa, gitu. Terus kalau Pak Hari, ini kan saya juga beberapa kali kan juga melihat di kondisi masyarakat ini. Ternyata kok anak kecil sekarang itu merasa asing dengan permainan tradisional. Itu sebenarnya yang salah itu dari keluarganya atau lingkungannya gitu nih. Permainan apa tadi? Permainan tradisional. Oh, Itu kan banyak yang merasa asing. Ternyata itu saya memang beberapa kali masih menemui, tapi itu cuma paling ya 1-2 anak lah yang main kayak permainan apa itu ati lele kan sudah jarang sekali saya, padahal itu sebenarnya berbahaya, tapi kan ternyata anak sudah alah cuek saja, yang penting saya itu happy, dia itu gembira. Itu bagaimana Pak Ari itu mengulas itu? ya dari sisi apa ya, tempat bermainnya sudah berkurang ya. Sekarang mau patele di mana? Rumahnya mepet. Di jalan ya bahaya ya. Gitu kan kembalikan waktu atau pertamanya penduduk lahan berkurang itu tadi. Terus sisi lain dari luar ya mereka lebih bisa menerima dengan hal baru nih. Oh asik ini. Ya itu sih memang dilematis ya. Tapi saya yakin kalau di desa-desa itu masih bisa itu masih ya. bisa. Ya kalau di kota saya rasa udah angel tuh. Dulu main kelereng itu kan gitu juga. Ya main di jalan nggak mungkin itu. Terus hari itu kita kembali ke apa itu, ke tempat yang luar biasa lah, dengan ada seperangkat gamelan, ada hal-hal yang antik yang mungkin jauh dulu pernah saya waktu saya masih kecil. Ternyata di tengah Tulungagung yang menuju modernitas ini ternyata kok ada itu. Itu bagaimana jenengan merawat tempat ini seperti apa? Kok banyak yang tertarik datang ke sini itu? Iya.
Ya saya sendiri hanya nguri-nguri ya, saya sebagai ahli waris ya. Ini Joglo ini namanya nama ibu saya, Joglo Suwati ini. Ya saya sendiri kan keluarga tinggal di Jakarta ya. Saya sudah lebih dari separuh umur di Jakarta. Hanya kadang-kadang sering ke sini, karena saya seneng. Kangen nggih? Waduh, merindukan sekali. Di sini walaupun Jabuti suket itu seneng. Di Jakarta nggak iso. Nah terus ini ya akhirnya saya uri-uri, saya perbaiki, terus kemudian saya lengkapi, ya akhirnya bisa punya magnet ya. Saya sendiri di sini kan pertama ya mengadakan itu perkumpulan hajrah ibu-ibu. Itu udah jalan, ya lingkungan sini aja. Terus kemudian ada band anak-anak muda, itu ya masih tapi maju mundur itu. Gitu. Karena kesibukan masing-masing itu nggak sulit. Terus terakhir ini gamelan. Nah kalau gamelan ini justru orang-orang yang sebaya ke atas ya, artinya setengah baya ke atas. Jadi anak mudanya masih belum ada. Namun kemarin saya coba menghubungi ada pelatih itu dari sekolah-sekolah itu. Rata-rata dari desa-desa dari sekolahnya itu sudah menyediakan. Ini juga menjadi kampanye untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada budaya asli. Nah, itu yang saya senangnya itu pengennya itu anak muda itu datang dengan senang hati. Bukan karena terpaksa. Tidak dipaksa gitu loh. Dengan senang hati akhirnya menyenangi apa yang ada gitu. Silakan. Pokoknya di sini mau lomba apa? Fotografi bisa. Mau lomba lukis bisa. Terus ya gamelan sendiri. Terbuka. Mungkin yang terakhir Pak Heri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin panjenengan sampaikan kepada seluruh pemirsa di Radar Tulungagung TV kados pundi untuk yang seperti yang kita bahas tadi untuk pemertahanan budaya itu biar tidak semakin menghilang dalam jiwa sanubari. Yang kita sebagai orang Jawa itu seperti apa? Monggo. Terima kasih. Saya pikir untuk para pemirsa ya, sekecil apapun, marilah kita timbulkan, kita tumbuhkan kecintaan terhadap budaya kita sendiri. Ya, sekecil apapun, yang penting kita sudah memulai. Nanti kalau semuanya memulai, juga akan merata menjadi besar. Dari keluarga, dari lingkungan, regional, akhirnya sampai ke nasional. Jadi jangan bosen, jangan patah semangat. Sekecil apapun sumbangannya pasti akan bermanfaat. Dan yang penting anak-anak muda itu bisa ngumpul, bisa sama-sama, bisa mengeluarkan suatu ide-ide. Nah itu saya rasa akan bisa melestarikan budaya kita yang ada. Matur nuwun Pak Heri ingkang rawuhipun kaget dugi wonten Wawan Rembug menika. Demikian pemirsa Radar Tulungagung TV obrolan santai saya dengan Pak Laksamana Muda Purnawan Heri Yuwono sebagai ahli waris Joglo Suwati ini. Kami berharap apa yang kami sajikan hari ini bisa memberi manfaat dan marilah kita jaga budaya kita agar tetap eksis, tetap lestari. Mari kita nguri-nguri demi ketahanan nasional. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.